Ada suatu adat istiadat yang berlaku di Bali. Siapapun yang membantu mengolah lahan pertanian boleh mendapatkan 1/5 dari total hasil panen. Adat itu berasal dari sebuah cerita yang berjudul Sebuah Cerita Tentang Padi. Cerita ini kakak dapatkan dari buku Storybook 2, karangan dari teman-teman di Yayasan Gemah Ripah Pacung, yaitu Pandi Nyoman Astawa dan Marha van Akeren. Zaman dahulu kala, bertahun-tahun yang lalu, hiduplah seorang pemuda yang sangat miskin bernama Kromo. Kromo tidak mendapatkan pekerjaan di desanya, karena orang-orang percaya dia dikutuk oleh dewa-dewa, dan dia akan membawa sial kepada siapapun yang mempekerjakannya. Itu membuatnya sangat sedih, dan dia meninggalkan desanya, mencoba dan mencari sebuah tempat untuk bekerja. Setelah berjalan berhari-hari dengan perasaan sangat lapar dan lelah, dia tiba di sebuah pondok kecil yang ditinggali oleh seorang wanita tua. Sudah jelas bahwa dia juga sangat miskin, jadi dia tidak meminta pekerjaan kepada wanita tua itu, tapi dia meminta sedikit makanan agar dia memiliki tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Ketika wanita tua itu menyiapkan sesuatu untuknya, dia bertanya padanya karena penasaran, kenapa seorang lelaki muda dan kuat meminta makanan bukannya pekerjaan. Ketika Kromo menceritakan padanya cerita sedihnya, wanita tua itu tergerak dan merasa kasihan padanya. Dengar, tidak benar bahwa seorang laki muda itu harus pergi mengemis, dan aku tidak percaya bahwa kamu dikutuk. Aku akan memberimu sebuah pekerjaan. Kelolalah sawahku. Aku hanya punya sedikit sawah sih, tapi kamu harus melakukannya sendiri karena aku sudah terlalu tua, aku tidak bisa membantumu. Tapi jika kamu bekerja dengan keras dan memberiku panen yang baik, aku akan memberimu 1/5 dari hasil panen. Kromo sangat senang dan setuju pastinya. Dia bekerja dengan sangat keras membajak sawah dengan tangannya, karena wanita tua itu tidak memiliki kerbau. Dia menaburkan padi dan melihat dengan senang bagaimana bibit-bibit padi tumbuh menjadi tanaman yang kuat dan bagus. Wanita tua adalah nyonya yang baik hati baginya, dan dia membantunya sebanyak yang dia bisa. Mereka berdoa sepanjang hari supaya tak ada kesialan yang menimpa mereka. Nah, ketika padi hampir siap untuk dipanen, Kromo penasaran. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi, dia membuka sebuah bulir padi untuk melihat biji cantik yang ada di dalamnya. Namun, sebuah tangisan keluar dari bibirnya ketika ia melihat bulir itu benar-benar kosong. Dia membuka bulir kedua dan yang ketiga, tapi semuanya kosong seperti yang pertama. Aku benar-benar dikutuk. Di sini ada seorang wanita tua yang telah memberikanku sebuah kesempatan. Dan sekarang dia akan benar-benar hancur karenaku. Kutukanku tidak akan pernah hilang. Aku akan selalu menjadi orang yang terkutuk. Dia tidak berani menceritakan kejadian buruk itu kepada si wanita tua. Ketika wanita tua itu bertanya apakah padi siap dipanen, dia selalu menjawab, "Belum, Ibu." Besoknya si wanita tua itu bertanya lagi, "Apakah padi sudah siap dipanen?" "Belum, Ibu." Jawaban yang sama diberikan oleh Kromo terus-menerus dalam beberapa hari. Lalu tiba saatnya di mana Kromo sudah tidak boleh berbohong lagi karena waktu panen memang akan tiba. Jadi Kromo berkata pada si wanita tua, "Ibu,
besok adalah hari besar, kita akan panen. Si wanita tua merasa senang, tapi berbeda dengan Kromo. Kromo tahu padi-padi itu tidak memiliki bulir di dalamnya. Jadi malam itu Kromo tidak bisa tidur. Dia terus gelisah. Dan akhirnya dia memutuskan, kurasa aku harus pergi dari sini. Aku tidak tahan melihat bagaimana kecewanya si wanita tua besok melihat padi-padinya semuanya kosong. Kromo mengemas barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia mau melihat sekali lagi sawah tempat dia telah bekerja dengan sangat keras. Dengan sedih, dia menatap tangkai-tangkai padi yang melambai oleh angin-angin sepoi. Tapi tiba-tiba di saat subuh, dia melihat bulir-bulir padi mulai merunduk, seolah-olah mereka sangat berat. Kromo mendekat dan mengambil sebuah bulir di tangannya yang gemetar. Bulir itu terasa berat, seolah-olah berisi beras yang bagus. Dia menyentuh yang lainnya dan semua terasa berat. Ketika dia membuka satu bulir, jantungnya hampir berhenti berdetak. Yang dia lihat dalam bulir itu bukanlah biji padi, melainkan emas. Dia membuka bulir yang lain, dan semuanya berisi emas. Wah, dia benar-benar sangat merasa senang. Dia berteriak dan lari memanggil si wanita tua. Ibu, ibu, kemarilah. Kromo mengajak wanita tua itu ke sawah. Petiklah satu bulir, ibu. Dan lihatlah sendiri bagaimana para dewa telah menjawab doa kita. Ketika wanita tua melihat apa yang ada di dalam padi, dia bersujud dan berterima kasih kepada Tuhan atas hadiah yang menakjubkan. Hasil panen jauh lebih banyak dari yang pernah dia impikan. Tapi dia menepati janjinya dan memberi Kromo 1/5 dari total seluruh emas-emas itu. Kromo sangat bahagia, tapi dia tetap setia pada si wanita tua itu yang telah menunjukkan kepadanya begitu banyak kebaikan. Dia mengerjakan semua sawah yang wanita itu beli dengan emasnya, sama seperti ketika dia mengerjakan saat pertama kali. Tapi kali ini dia dibantu oleh beberapa orang dan juga beberapa kerbau. Dan dia juga menerapkan apa yang wanita tua itu katakan kepadanya, bahwa dia harus memberikan 1/5 hasil panen kepada siapapun yang membantunya. Jadi begitulah asal-usul suatu adat istiadat yang masih tersisa sampai sekarang. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Kakak rasa ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Kromo dan si wanita tua. Bahwa kutukan itu tidak ada jika kita percaya dengan diri kita dan mau bekerja keras, kita akan mendapatkan hasil. Tentunya hasil yang baik. Apalagi kalau ada orang yang percaya dengan kemampuan kita. Meskipun orang-orang lain selalu menjelekkan atau takut dengan kita karena kita dianggap kena kutukan. Dan juga ketika kita sedang berusaha, kita harus terus-menerus berjuang. Jangan berhenti sebelum kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan ingat berbagi kepada orang yang telah membantu kita. Dan ingat kepada kebaikan setiap orang yang telah membantu kita dan percaya kepada kemampuan kita.
Wah, cerita yang mengesankan. Kalian bisa like video ini dan juga klik tombol subscribe. Kakak akan update cerita setiap hari, Minggu, Rabu, dan Jumat. Terima kasih.